Bab 320. Pemberian gelar Dewa Pil. Keesokan harinya, sebelum fajar, sosok-sosok itu mulai bergegas menuju aula besar konferensi pertarungan pil. Namun, kali ini, alih-alih menonton konferensi pertarungan pil, mereka pergi menghadiri perjamuan perayaan yang diselenggarakan oleh kota Danceng untuk Harley Ye. Adapun mengapa diadakan di venue konferensi pertarungan pil, alasannya sangat sederhana, yaitu tempatnya sangat besar. Apa daya, terlalu banyak orang yang datang. Lebih dari 80% toko, restoran, dan kedai teh di kota Danceng tutup, bahkan hanya ada sedikit kios di jalanan yang buka. Pada dasarnya, mereka pergi ke tempat konferensi pertarungan pil untuk minum arak tanpa perlu bayar. Secara alami, alasan utama mereka adalah ingin menyaksikan satu hal. Ketika Harley Ye tiba, tempat itu sudah ramai dengan orang-orang, kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Masih komentar yang sama, kemanapun orang ini pergi, dia menjadi pusat perhatian. Segera, Harley Ye diseret ke tempat paling mencolok di venue oleh tetua dari kota Danceng. Kemarin, semua orang tahu bahwa dia adalah juara pil yang layak untuk konferensi pertarungan pil ini, tetapi karena dia pingsan di tengah, kota Danceng tidak sempat mengumumkan hasilnya. Selain dia, ada Anira Suan dan Bloody. Namun, dibandingkan dengan dia, panggung awan tempat Anira Suan dan Bloody berdiri kali ini 1 atau 2 kaki lebih rendah darinya. Di sebelah Bloody dan Anira Suan adalah Ngaura Su, William Wei dan yang lainnya, bahkan putra suci keluarga Yin Yang, putri suci istana bintang bulan, Johnny Sangguan, Yulianto Li, Yuda Yuan dan putra suci keluarga Sueling semuanya ada di panggung awan lagi. Tidak buruk baginya untuk berdiri di sana, tinggi. Di bawah, William Wei dan Robert Chen menatap Harley Ye di atas. Levelnya sangat jelas. Alvaro Li cemberut dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Kita semua minum di meja yang sama kemarin, tapi sekarang kalau ingin melihatnya, kita harus mendongak. Aku suka perasaan ini. Putri suci istana Tanabata mau tidak mau melirik panggung awan di atas, rasanya enak berdiri tegak dan melihat ke bawah. Kenapa dia tidak memakai rok hari ini? Di bawah, William Wei dan yang lainnya menyentuh dagu mereka dan menatap Ngaura Su. Kedua mata itu benar-benar bulat, tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat apa-apa. Karena putri suci istana Tanabata memakai jubah master yang didesain khusus untuk master pemurnian pil, tubuhnya terbungkus rapat. Kakak Desi, kekasih idaman kita, bukankah dia sangat tampan? Di sini, Yona Sangguan memegang dagunya di tangannya dan melihat ke arah itu. Cahaya matanya yang indah akhirnya tertuju pada Harley Ye, dia terpesona. Ya. Desi tersenyum ringan, matanya kabur. Apakah perlu begitu megah? Konferensi pertarungan pil sebelumnya tidak seperti ini. Tuan Suge sudah minum di meja sebelah. Tapi kali ini berbeda. Di sampingnya, Freddy Su menarik napas dalam-dalam, dia menarik roh naga leluhur pil. Bahkan Raja Pil di masa lalu tidak mampu melakukannya. Dan hanya karena alasan itu saja, dunia pemurnian pil harus memberikan gelar untuknya. Memberikan gelar? Gelar apa? Tentu saja gelar yang pantas untuknya. Freddy Su mengelus jenggotnya dan tersenyum. Adapun gelar apa itu pasti adalah kehormatan tertinggi master pemurnian pil, sama seperti Raja Pil, itu bukan nama, tapi gelar. Di masa lalu, Raja Pil mematahkan belenggu langit dan mengembangkan pil 4 pola spiritual saat jiwanya tingkat sakti, dan dia juga menarik 9 pil roh. Pada saat itu, penguasa kota Danceng meminta gelar untuknya, Raja Pil. Meminta gelar, Tuan Suge memandang Freddy Su dengan curiga, lalu siapa yang memberikan gelar ini? Leluhur Pil. Freddy Su menarik napas dalam-dalam, matanya penuh kekaguman.
leluhur Pil meninggalkan sinar jiwa di masa lalu, dan diabadikan oleh Kota dan Cheng selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia tidak akan diundang terkecuali untuk pemberian gelar, tapi itu akan memakan waktu ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, selain leluhur Pil, hanya Raja Pil yang diberi gelar, bahkan Lewi dan hari ini tidak memiliki gelar khusus. Tidak heran, Tuan Suge menghela napas, tidak heran sangat megah. Hanya saja aku tidak tahu gelar apa yang bisa diminta oleh penguasa Kota dan Cheng untuk Harley. Freddy Su tersenyum. Sama seperti dia, begitu pula para master pemurnian Pil di sini, seolah-olah tahu apa tujuan membuat acara menjadi begitu agung. Pemberian gelar. Banyak master pemurnian Pil yang lebih tua menghela napas. Aku tidak punya harapan untuk itu dalam hidup ini. Sudah tua. Tidak tahu apa gelar Chen Ye Hao Tian nanti. Seseorang membelai janggutnya. Dia adalah orang kedua setelah Raja Pil yang memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar. Pemberian gelar. Harley Ye, yang berdiri di atas panggung awan, sedikit bingung ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia hanya tahu bahwa dia ada di sini untuk merayakan, dia tidak tahu ada hal seperti itu. Tenang. Tempat diskusi langsung menjadi sunyi karena suara halus ini. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kehampaan. Di sana, Lewi dan sudah berjalan ke awan, mengambil napas dalam-dalam, lalu menyilangkan tangan di dada dan membungkuk. Lewi dan penguasa Kota dan Cheng generasi ke-140 memohon leluhur Pil untuk memberikan gelar pada Chen Ye Hao Tian. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke angkasa yang halus. Di sana, awan keberuntungan muncul, indah dan berwarna-warni, dan samar-samar, master pemurnian Pil masih dapat melihat raksasa ilusi berdiri di atas langit, tidak dapat melihat bentuk wajahnya, tetapi semua orang melihat ke atas, dia seperti raja dunia. Segera, raksasa ilusi itu mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke kekosongan. Pelangi ilahi turun dari langit dan jatuh ke Harley Ye, diikuti oleh suara halus, beri kamu gelar, Dewa Pil. Ternyata Dewa Pil. Tempat itu langsung meledak, hanya melihat nama ini, dia lebih tinggi dari Raja Pil. Chen Ye Hao Tian, Dewa Pil. Dia mungkin adalah orang yang memiliki gelar tertinggi sejauh ini, kecuali leluhur Pil. Sekelompok tetua dari Kota dan Cheng berseru, generasi masa depan mengerikan, generasi mendatang mengerikan. Dewa Pil, dia pantas mendapatkan nama itu. Freddy Su menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kelegaan. Dewa Pil. Di bawah, master pemurnian Pil yang umumnya masih muda menatap kosong pada kehampaan, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Mereka juga generasi muda dari master pemurnian Pil, tetapi jarak antara mereka dan Harley Ye adalah dunia yang berbeda. Dewa Pil, gelar yang sangat keren. Shirley Luo kecil menyeringai, Kak Chen Ye luar biasa. Dewa Pil. Angira Suan bergumam, wajah dan matanya penuh penghinaan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan gelar Dewa Pil, nama Angira Suan sebagai gadis ajaib Pil yang dipanggil oleh dunia luar terlalu kecil. Dewa Pil, apakah ini gelarku? Harley Ye juga menatap kehampaan, dia tidak pernah berpikir bahwa jiwa leluhur Pil akan memberinya gelar setinggi itu, yang benar-benar menyanjungnya. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, puncak langit telah jatuh ke dalam keheningan, awan keberuntungan menghilang, dan raksasa ilusi juga menghilang. Meski semangat leluhur Pil sudah padam, venue besar itu masih belum bisa tenang. Mata semua orang terfokus pada Harley Ye. Meski teknik pembuatan pilnya tidak sebagus master pemurnian pil yang lebih tua, bakat memurnikan obatnya tak tertandingi, kalau tidak, dia tidak akan diberi gelar Dewa Pil. Bersambung.
Bab 321. Menjadi marah. Tak lama kemudian, Lewi dan berhasil mengeluarkan 14 tas penyimpanan berturut-turut, yang merupakan hadiah bagi mereka yang masuk final. Tentu saja, peringkat yang berbeda menyebabkan penghargaan yang berbeda, seperti murid Brody dan Anira Swan, yang jauh lebih banyak daripada William Wei dan Alvaro Lee. Namun, bagi mereka, penghargaan ini jauh dari gelar Harley Ye, yang merupakan kehormatan tertinggi dan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, hari ini tidak akan pulang jika tidak mabuk. Segera, Lewi dan melambaikan tangannya dengan lembut, dan suaranya menjadi sangat halus dalam pertemuan itu. Makan. Begitu dia selesai berbicara, William Wei yang optimis, melompat ke paviliun yang menjulang tinggi satu demi satu. Di sini, Harley Ye juga melompat dari paviliun yang menjulang tinggi. Namun, begitu dia turun, dia ditarik oleh sekelompok master pemurnian pil. Mereka mengatakan untuk membawanya melihat jiwa naga leluhur pil, tetapi sebenarnya dia mencoba untuk menang atas Harley Ye. Tentu saja Harley Ye juga berpura-pura bodoh. Jiwa naga leluhur pil berubah menjadi naga kecil dan berputar-putar di telapak tangannya. Mereka sekelompok orang tua melihat dengan mata bersinar. Banyak orang hampir berlutut dan meneriaki leluhur pil karena mereka sangat bersemangat. Dia akhirnya menyelinap keluar dan dikepung lagi. Kali ini, bukan master pemurnian pil, tetapi para tetua dari beberapa keluarga bangsawan. Banyak dari mereka memiliki kekuatan kultivasi yang kuat. Dewa Pil, Andrian Hautian memiliki putra yang baik. Secara alami, ada orang tua yang mendesah dan kagum. Lihat Harley Ye, dan kemudian lihat generasi muda mereka. Bagaimana mereka bisa semakin melihat menjadi semakin marah. Teman, aku yakin kami akan mengunjungimu ketika kami kembali. Orang tua itu tidak bodoh. Bahkan jika itu adalah pesta perayaan, mereka tidak lupa untuk terlibat dalam politik. Junior pasti akan menyambut ketika kamu tiba. Kami masih harus berbicara tentang adegan itu, tetapi ketika kami mendengar sekelompok orang tua mengatakan, teman, dia selalu merasa aneh. Ketika dia keluar dari keramaian, dia mengira dia adalah Chen Ye. Kemari, saat dia berjalan, dia diseret oleh tangan yang terulur dari samping. Dunia semakin buruk, sekarang aku harus mengantri untuk bisa minum bersamamu. William Wei memandang Harley Ye dan berkata, menjadi dewa pil memang berbeda. Tidak ada gunanya membicarakannya. Minumlah. Harley Ye langsung menyingsingkan lengan bajunya dan dengan berani mengambil toples anggur. Betul sekali. Pergi rumah bordil setelah minum. Pergi. Setelah minum sebotol anggur, semua orang menghela nafas dan menatap Harley Ye dengan pandangan berubah. Mereka semua adalah master pemurnian pil dan alam jiwa hitam level sakti. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar dalam hidup? Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya, kamu anak dari Paman Andrian Hautian dengan siapa? Ngaurasu, putri suci, akhirnya menatap Harley Ye. Ini, tidak boleh mengatakannya, tidak bisa mengatakannya. Harley Ye dengan lembut melambaikan tangannya, dan penampilannya benar-benar sama dengan yang asli. Sekarang hal-hal seperti ini, dia hanya bisa mengabaikannya. Dengan cara ini, jika tidak, itu akan menjadi omong kosong. Cukup misterius. Ngaurasu melirik Harley Ye dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan kembali dan bertanya pada guruku. Dia seharusnya tahu. Itu seharusnya tahu. Oh, iya, di mana temanmu Nandaji? Di mana dia? Nandaji. Harley Ye mengangkat alisnya dan akhirnya mengerti. Ngaurasu telah bertanya banyak hal. Tujuannya ada di sini. Dia tidak benaran suka pada siapa itu kan? Harley Ye melihat ke atas dan ke bawah pada Ngaurasu. Kedengarannya itu seperti baru, sialan. Bercanda.
ada begitu banyak pria tampan di dunia ini. Mengapa bisa menyukai Nancy Ji berpakaian seperti pria? Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki jika aku memberitahunya sekarang. Harley Ye menyentuh dagunya. Tetapi ketika berbicara tentang Nancy Ji, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke ruang konferensi. Setelah melihat, dia tidak menemukan jejak Nancy Ji. Aku bertanya padamu, di sini, Naurasu masih menunggu jawaban Harley Ye. Dia pulang untuk menikahi istri. Ya, dia pulang untuk menikahi istri. Kamu minumlah perlahan. Dengan batuk kering, Harley Ye menyelinap pergi dari tempat duduknya dan melarikan diri ke Freddy Su dan Tuan Suge. Namun, pada jarak beberapa ratus kaki ini, Harley Ye merasakan lebih dari satu pasang mata jahat, seperti Yulianto Li dan Yuda Yuan, yang wajahnya suram seperti terong ungu. Yang membuatnya takjub, Putra Suci Sueling dan Putra Suci Yin yang penuh dengan kebencian, dan terkadang ada cahaya redup yang berkedip. Aku tidak memprovokasi kalian. Harley Ye melengkungkan bibirnya dan melihat ke sisi lain. Itulah cahaya merah yang dia rasakan. Aura membunuh yang terang-terangan, tak perlu dikatakan, adalah Brody, murid istana Haus Darah. Dia sudah menakutkan, dengan wajah garang, senyum ganas dan mata haus darah, dia menjadi lebih menakutkan. Apakah aku memiliki dendam padamu karena membunuh ayahmu? Harley Ye menarik kembali pandangannya sedikit tidak terdeteksi. Dia merasa bahwa Brody itu tampaknya memiliki kebencian yang mendalam dengannya. Setiap kali dia menatapnya, dia merah. Aku bilang Dewa Pilia, apakah kamu ingin minum di sini? Di sini, suara Tuan Suge terdengar aneh. Lihat apa yang selalu kamu katakan. Harley Ye segera menyeringai dan berlari. Orang menjadi berbeda kalau marah. Begitu Harley Ye duduk, Tuan Suge menghela nafas. Aku suka yang biasa-biasa saja. Harley Ye mengambil buah spiritual dan mengunyahnya, lalu sesuatu yang tidak ingin dia pikirkan terdengar. Jika dia tidak terlalu luar biasa di 3 pertandingan 3 sekte, dia mungkin tidak terbunuh. Maka kali ini Andreas yang belajar menjadi pintar, dia tidak hanya berhasil menyamarkan identitas aslinya, tetapi juga menciptakan keluarga Haotian untuk menarik perhatian di mana-mana. Dengan cara ini, selama Freddy Su dan yang lainnya tidak mengatakannya, orang lain tidak akan pernah tahu bahwa Chen Ye adalah Harley Ye sampai mereka mati. Bocah, aku termasuk sebagai setengah gurumu. Sini bersulang dengan guru. Di sini, Freddy Su telah mengambil gelas anggurnya dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Kalau begitu harus meminumnya. Harley Ye tersenyum. Harley Ye, kita berangkat hari ini. Maukah kamu pergi ke daerah Gunung Timur untuk menemuiku? Begitu dia meletakkan gelasnya, Yona Sangguan membuka mulutnya. Itu berbeda dari biasanya. Dia sedikit menurunkan pandangannya, mengerutkan keningnya, bibirnya dan memelintir pakaiannya. Aku pergi, ayahmu tidak akan memukulku kan? Harley Ye batuk kering. Bisa. Yona Sangguan mengangkat kepalanya dan tidak lupa untuk memelototi Harley Ye. Ya, lebih baik aku tidak pergi. Tidak mau juga harus pergi. Yona. Saat itu, seorang lelaki tua datang. Dia adalah Yundi Sangguan dan Johnny Sangguan, master pemurnian pil dari keluarga Sangguan. Pertama-tama mereka memberi hormat kepada Tuan Suge, dan kemudian bertukar salam dengan Freddy Su. Kemudian mereka menatap Harley Ye dengan heran. Teman, jika kamu datang ke daerah Gunung Timur suatu hari nanti, harap datang ke keluarga Sangguan untuk menjalin persahabatan. Tentu. Harley Ye buru-buru tertawa. Yona, ayo pergi. Yundi Sangguan tersenyum dan menepuk pundak Yona Sangguan. Yona Sangguan dengan enggan berdiri dan berjalan pergi dengan Yundi Sangguan. Itu benar-benar baru berjalan 3 langkah dan kemudian berhenti.
Lihat, lihat, mata yang indah menjadi merah. Kenapa kamu menangis? Harley Ye sedikit terkejut. Kami juga pergi. Di sini, Tuan Suge juga meregangkan tubuh, berdiri, dan tidak lupa untuk melihat Desi. Nak, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Aku pergi kali ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Desi bangkit, tapi dia hanya mengerucutkan bibirnya, yang ekspresinya jauh lebih halus daripada Yona Sangguan. Dia hanya tersenyum pada Harley Ye dan berkata, aku berharap untuk melihatmu lagi. Pasti. Harley Ye tersenyum dan mengangguk. Hai. Pada saat yang sama, Tuan Suge meringkuk bibirnya dan benar-benar ingin mendorong Desi. Mungkin jika dia tidak berdiri teguh, adegan ciuman klasik akan muncul. Mereka berdua juga pergi. Desi begitu implisit sehingga dia berhenti sedikit dan kembali menatap Harley Ye. Aku berkata, nak, apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau berpura-pura bodoh? Di sini, Freddy Su menghela nafas. Apa? Harley Ye memandang Freddy Su dengan heran. Anggap aku tidak bicara. Bersambung.